Baik, sekarang kita akan melakukan pemakaian kendaraan ya. Yang pertama perhatikan, ada dua yang perlu diperhatikan. Pertama, sebelum kita memakai mobil, kita cek kondisi bagian luar ya. Kita keliling di sini, ya kan? Dilihat, barangkali nih di belakang juga ini ada sesuatu. Terus sampai ke posisi belakang, ya. Kemudian juga kita lihat di kolong, ya kan? Nah ini, barangkali ada batu, ada binatang, biasanya kucing atau ayam atau apapun, ya. Nah itu juga harus di apa namanya disterilkan. Jangan sampai kita membuka bawah mobil itu kemudian ada sesuatu di belakang atau depan sehingga itu terjadi kecelakaan. Baik, yang kedua. Kita akan melakukan kondisi cek engine ya. Pertama kita buka gitu. Nah, buka kap mobil ya. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan. Nah, pengecekan di sini ada beberapa yang perlu diketahui. Pertama adalah air. Ini air untuk wiper ya. Nah, ini air di sini lihat. Biasanya kalau apalagi sekarang musim hujan, nanti kalau air sering dipakai artinya nanti kondisinya akan kosong. Nah dalam pengisian nanti sampai di sini sampai batas full ya, tinggal diisi sama air aqua, masukkan ke itu. Kemudian yang kedua ini air radiator ya, coba. Nah, air radiator sini, nah bisa dilihat di sini ya. Nah ini ada warna. Nah kalau mobil-mobil sekarang itu memang pakai air radiator coolant ya. Pentingin air, ada yang merah, ada yang hijau, ya, ada yang biru, atau mungkin air biasa. Gitu. Nah, di sini juga ada batasnya. Nah, lihat di sini coba. Nah, ada full, ya. Nanti tinggal kalau kosong tinggal diisi. Jadi jangan sekali-kali membuka ini. Nih, ini bahaya, ya, apalagi dalam keadaan panas. Ini nggak usah dibuka. Jadi dilihatnya di sini. Kemudian ini minyak rem, ya. Kondisi minyak rem di sini, lihat di sini. Nih, ada juga ada batas di sini, batas upper. Ya, kondisinya ini dalam keadaan penuh. Nah ini ada batas upper atau maksimal atau min atau max. Berarti kalau max berarti ini kondisi minyak di sini. Kalau kurang berarti ditambah dan itu ada sesuatu kebocoran di keempat buah roda. Kemudian yang terakhir ini oli. Nah, ini stick oli. Ini untuk mengontrol seberapa penuh oli tersebut. Di sini ada tandanya yaitu dengan tanda titik. Ada juga mobil lain di sininya ada F berarti full, kemudian di sininya S. Nah, jadi kalau di batas titik yang ini berarti full. Nah, caranya bagaimana? Ini kita usap dulu pakai tisu atau pakai lap atau pakai tangan boleh. Nah, kemudian baru masukkan. Nah, setelah dimasukkan, kita lihat kondisi olinya di sini. Nah, berarti kan ini full, ya. Ini dilakukan sebelum mesin dihidupkan. Nah, karena kondisi sebelum hidup oli itu belum berputar. Oke, paham ya? Nah, oke, gitu. Nah, ini yang kemudian ini bagian tadi pemeriksaan untuk yang dipahami di dalam tabung engine. Kemudian setelah ini selanjutnya setelah kita melihat atau mengontrol bagian kabin, kita mulai memasuki di bagian kabin atau di bagian kemudi setir ya. Nah, kita buka, kita masuk di sini. Nah, ini kita harus duduk pertama kita atur dulu ya. Nah, gitu. Jadi harus duduk itu harus betul-betul posisinya tegak lurus, jangan ini gitu kan, jangan melengkung. Nah, kemudian kalau yang di sini ini adalah untuk senderan ke belakang, barangkali kurang nyaman juga sama ini pengaturan. Nah, jadi dibikin seenak mungkin. Nih ukurannya kan bisa lain-lain tiap orang, ya kan? Apalagi mobil sudah pakai orang, berarti itu posisinya mungkin berbeda. Nah, kemudian kita cek spion, ya. Kita tutup pintu, cek spion bagian kanan apakah sudah terlihat jelas dengan ke belakang kiri juga sama. Ini bagian ini juga. Ini kalau kurang lurus dengan pandangan mata, ini harus diluruskan. Nah, kemudian berikutnya adalah ini, ya. Ini harus dalam keadaan pre. Keadaan rem tangan ini harus terpasang dalam waktu on.
aktif. Nah, setelah ini beres, kemudian kita start. Nah, setelah start, kemudian baru pasang sabuk pengaman sampai ada bunyi klik. Kalau sudah bunyi klik, berarti ini seatbelt sudah masuk pada kuncinya. Nah, setelah ini barulah kita akan melakukan jalan ke depan, ya, dengan pelan-pelan, kemudian kita maju. Oke, bisa dimengerti? Nah,